Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Trans ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Miftah Farid yang sudah ada di antara kita semua, juga kepada Ketua MT Area Cipang Ibu Profesor Ferry Lestari, dan yang kami hormati kepada semua jamaah yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah kita semua berada di sini karena pilihan Allah. Baik, kita sebelum memulai, saya akan menyapa dulu untuk yang berada di rumah yang gak bisa hadir pada pagi hari ini, bahwa kita pagi ini live streaming Harmoni TV untuk senyum keluarga Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, kita akan membacakan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita selanjutnya akan sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Cuncun Demajanti dan sari tilawah oleh Ibu Eva Herina. Dan yang akan dibacakan adalah Quran Surat At-Taubah ayat 36 sampai 38. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatal rusuli indallah. Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahra. Asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawat wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qiyam fala tadlimu fihin. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin.
yudallu bih. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwaqi'u izzata ma harrama Allah. 'Aman liyuwaqi'u izzata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah. Ju'ina lahum su'u a'malihim walillahi la yahdil qawmal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dari ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menjalimi dirimu dalam bulan yang keempat itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun yang mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Junjun dan Ibu Eva yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta satu tilawah. Alhamdulillah, semoga pahalanya khususnya buat yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita sama-sama akan
menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MUT Area Jepang yang akan disampaikan oleh Profesor Keri Lestari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang saya sangat sayangi, ibu-ibu yang saya sangat cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kajian kerjasama Majelis Taklim Area Jepang dengan Zakia aja, begitu. Dan alhamdulillah juga terima kasih kepada TV Harmoni yang sudah bekerjasama juga untuk memberikan fasilitasi kepada sahabat-sahabat kita yang tidak bisa hadir di sini. Mungkin terkendala hujan dan sebagainya, tapi bisa ikut dalam live streaming yang disediakan oleh TV Harmoni. Alhamdulillah juga pada kesempatan ini telah hadir Bapak Kiai Haji Miftah Farid. Beliau ini membersamai Majelis Taklim Area Jepang sejak awal, sejak Majelis Taklim ini dulu sering dilaksanakan oleh almarhumah orang tua kami, Ibu Haji Hendi Mariam Atayuri dan Bapak Haji Atayuri. Jadi beliau ini menjadi saksi ya Pak pada saat Majelis Taklim ini bukan Majelis Taklim yang dulu namanya adalah kajian ibu-ibu aja gitu ya, ibu-ibu berkumpul untuk ngaji gitu ya. Ada kajian dari Pak Miftah dan hadir. Kemudian pada saat beliau ini sudah meninggal, kita anak-anaknya melanjutkan dengan membuat kajian Majelis Taklim di rumah kami di Area Jepang. Makanya disebutnya kenapa Majelis Taklim Area Jepang. Hadir bersama saya saat ini kakak-kakak yang saya sangat sayangi. Di sini ada Renita, kemudian Ida, oh itu Ida lagi menunggu beliau karena di TVRI ini memang sebenarnya meliput ya Teh. Terima kasih Ida. Dan juga nanti insya Allah ada juga mungkin sangat keluarga kami dan juga ibu-ibu sekalian yang merupakan keluarga besar dari Majelis Taklim. Alhamdulillah, wasyukurillah kita juga akan sampai pada bulan Ramadan yang kita harapkan semoga Allah kita sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Nah, insya Allah nanti kita juga akan bulan depan ini kajiannya diutamakan untuk persiapan kita untuk Ramadan ya. Kita bertemu lagi nanti bulan depan khusus mengenai kajian persiapan supaya Ramadan ini berjalan dengan baik. Ada dua sesi di bulan depan itu adalah sesi untuk kesiapan secara rohani dan sesi untuk kesiapan secara jasmani. Jadi maksudnya apa sih yang disiapkan dan sebagainya, dan kira-kira kalau misalnya ada yang sedang sakit harus makan obat terus, ada yang diabetes, ada yang hipertensi, gimana cara mengobatinya? Semoga ibadahnya kita juga bisa berjalan dengan baik, kita sehat, tetap semangat, dan juga kalau kita bugar ibadahnya lancar. Namun di bulan Rajab ini tentu ada hal-hal yang sangat memberikan juga bekal kita untuk menjelang kepada bulan Ramadan. Itu yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Miftah Farid pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan luar biasa kalau kita melihat janji Allah akan bahwa silaturahmi ini memperpanjang usia, gitu ya. Kemudian juga kepasrahan ini membuat hidup kita bugar. Contohnya adalah pada beliau. Pak Miftah Farid adalah guru kami yang selalu memberikan inspirasi untuk selalu berupaya membangun silaturahmi. Jadi kalau beliau itu intinya bagaimana umat itu bersatu untuk beribadah yang terbaik. Apapun yang masalah yang dihadapi, selalu beliau memberikan solusi-solusi yang menyejukkan. Dan memang kita lihat sepanjang saya kenal beliau, rasanya nggak berubah. Tadi kita ngobrol di dalam, usianya sudah 80 tahun. Saya sudah 80 tahun dan mungkin sepanjang usianya juga digunakan untuk dakwah.
Pak Mitra Fahri, semoga kita juga bisa mencontoh dan meneladani beliau. Apa yang kita lakukan saat ini, kami dari Majelis Taklim Arya Cipang dan juga ibu-ibu sekalian dalam rangka belajar untuk belajar untuk peduli dan nanti bisa disebarkan kepada sama keluarga kita. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bukti kita bersama nanti bahwa insya Allah kalau nanti di akhirat kita bersama-sama, kita akan bersama-sama kita menjadi bukti bahwa kita pernah telah berpikir bersama di sini dan kita saling menyatakan bahwa kita adalah muslimah salehah, bersama-sama berpegangan tangan menjadi sahabat sesurga. Gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tidak berpanjang kata, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pikir ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mitra Fahri. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada kakak-kakak yang sudah terus berupaya untuk menjadi panitia dan menyelenggarakan kegiatan dengan baik. Ada Teh Noy dan lain-lainnya, Teh Noy, Teh Nani, Teh Cucun, semualah pokoknya ya, dengan seragam yang bagus, gitu ya. Semoga juga ini menjadi dan ibadah untuk kita sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mari kita bersama-sama untuk memulai untuk petrol ini pada pagi hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ibu Gari yang sudah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Alhamdulillah Ibu-ibu, kita sudah sampai di acara ini. Baik, sebelumnya saya akan mengimbau teman-teman yang ada di live streaming Harmoni TV. Harmoni TV untuk seluruh keluarga Indonesia. Baik, sama-sama kita kosongkan dulu ya, agar kita sama-sama bisa mendapatkan ilmu terbaik. Kita sama-sama akan menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Miftah Fahri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bu Kari serta keluarga yang saya hormati, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini juga yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim di masjid. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan kepada kita semua. Dan seperti tadi disampaikan, acara kita, pengajian kita pagi ini pada saat kita sudah masuk salah satu bulan yang oleh Quran disebut Syahrul Haram, bulan mulia. Bulan mulia itu ada 4. Satu berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Pada bulan Haram itu bulan yang mulia, dalam Quran disebutkan pada waktu itu zaman Nabi tidak boleh ada kontak senjata perang. Waktu itu terjadi beberapa kali umat Islam dan Quran memerintahkan untuk bulan ini jangan sampai terjadi perang kecuali kalau Masjidil Haram diserang, nggak boleh dia. Itu zaman pada waktu itu. Nah, kita sekarang ini bulan haram khusus yang raja itu diposisikan sebagai bulan yang akan persiapan menghadapi Sya'ban, selanjutnya Ramadan. Sehingga bulan Rajab ini baik sekali kalau kita mempersiapkan bekal terutama spiritual, ilmunya, kemudian apa amalan-amalan yang bisa menyempurnakan
dan tentu juga persiapan mental kita supaya betul-betul bisa melaksanakan ibadah Ramadan nanti dengan baik. Ibadah-ibadah yang ada pada bulan Rajab, tingkatkan kualitasnya. Bila sholat fardunya tetap 17 rakaat, jangan ditambah mentang-mentang Rajab jadi 70 hiji gitu ya. Tetap aja 17, kualitasnya lebih khusyuk, ya, lebih ikhlas tentu saja. Begitu juga saumnya biasa antara subuh sampai maghrib, jangan karena bulan Rajab lantas ditambah jadi jam 10 ini. Nah biasa, kualitas itu apa? Mencakup niat, keikhlasan, ya, kesubuhan dan lain-lain. Nah, dan terutama ibadah hartanya juga ditingkatkan kualitas dan kuantitas, jumlahnya dan keikhlasannya dan seterusnya. Nah, semua amal kebaikan kita yang biasa suka agak konflik dengan suami, banyak bulan Rajab datang bayar pasar. Ya, yang biasa cemurut kaca pakai tong jadi cemurut, ada perubahan. Ya kira-kira itu yang terbaik. Peristiwa yang terpenting yang hanya terjadi pada bulan Rajab, ibu-ibu sudah maklum, yaitu peristiwa mukjizat, peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan. Diisrokan itu Nabi dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat lain dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke kota Palestina. Masjidil Haram itu masjid tertua di dunia, dibangun sejak Nabi Ibrahim. Makanya di sana ada nama, Maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Ada Hijri Ismail, bekas kamar Nabi Ismail. Kalau kita umroh, biasanya rebutan ingin ke sana, terutama ingin ke Hijri Ismail. Hijri Ismail, yaitu karena ada hadis, barang siapa yang melakukan sholat di masjid di Hijri Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kemudian Maqam Ibrahim juga tempat maqam kita kalau berdoa banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan hanya di Maqam Ibrahim doa dikabulkan, di sini pun bisa kalau kita menyampaikan berdoanya sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Nabi. Nah itu adalah Isra. Untuk apa ini Isra ini? Nabi dibawa dari Masjidil Haram kota Mekah ke Palestina, entah berapa ratus kilometer itu. Quran menyebutkan linuriyahu, supaya kami bisa memperlihatkan kepada Muhammad. Apa yang diperlihatkan tentu banyak, selain kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ada puing-puing bekas-bekas peninggalan. Dulu para nabi memperjuangkan agama, melawan orang-orang yang jahat, kemudian puing-puingnya itu ada bekas sana. Jadi diperlihatkan kepada Nabi, kira-kira Nur Muhammad, bukan hanya kamu yang menderita, bukan hanya kamu yang difitnah, bukan hanya kamu yang kemudian dicibiri orang. Para nabi juga dulu, tapi ujungnya menang. Kira-kira itu linuriyahu, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pertolongan Allah, Nabi bisa menang. Dengan pertolongan Allah, perjuangan beliau bisa sukses. Dengan pertolongan Allah, para Nabi juga begitu dulu. Ada yang diceritakan dalam riwayat hidup para Nabi itu, dan ada juga cuma sedikit saja sedikit dijelaskan. Nah, ke Masjidil Aqsa, ini masjid tertua kedua. Sekarang dibawa kekuasaan Yahudi, tapi kita bisa berkunjung ke sana. Jadi sekarang banyak yang umroh sekaligus ke ziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Karena niat bisa, cuma tentu saja tidak senyaman ke sana karena yang berkuasa orang-orang Yahudi yang kasar-kasar itu. Jadi tidak nyaman, tapi kita mendapatkan semacam kekuasaan spiritual. Oh di sini dulu Nabi Mi'raj itu dibawa oleh mereka itu dan seterusnya. So di sini dulu para Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sejumlah nabi-nabi yang dari Masjidil Aqsa. Nah kemudian Mi'raj itu tangga, artinya Nabi naik ke atas. Itu dari Quran disentuh secara singkat saja bahwa Nabi itu pernah di Sidratil Muntaha. Nah Sidratil Muntaha itu ya bukan di Bandung tentu, tapi di sana ke atas
Sidratil Muntaha. Itu diceritakan lengkap bagaimana caranya, dan Quran tidak disebutkan. Pendeknya Nabi itu pernah di Sidratil Muntaha bersama Jibril gitu. Nah, karena ini diterangkan oleh Quran, ya kita harus percaya, iman. Karena Quran Allah nggak mungkin bohong kan. Makanya dalam Quran surat Bani Israil itu Allah menyatakannya begini, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan. Jadi Allah yang punya peranan. Kalau Allah yang mengisrakan kan bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya dari Masjidil Haram ke Masjid TSI juga bisa kalau Allah menghendaki. Karena Allah yang mengerjakan itu. Al-Asra, Allah yang mengisrakan. Jadi kita wajib iman. Itu tidak, jangan ragu. Sebab Quran menyebutkan, sudah kita percaya. Tidak cangkah hartos. Allah alam dati sananya kena hartos. Akan dia iman. Nah yang kedua ini perlu diluruskan supaya tidak salah. Cerita yang detail, banyak cerita ketemu dengan Nabi ini, ketemu dengan Nabi ini. Itu tidak ada dalam Quran, tapi ada dalam hadis. Jadi kita percaya. Hati-hati yang cerita-cerita dalam hadis mungkin nanti ibu-ibu mendengar. Ada juga yang masuk maudhu namanya, dibikin oleh orang-orang infiltran Yahudi untuk mengotori ajaran Islam. Pernah masuk sebuah gerakan infiltrasi sampai mereka berhasil. Nabi Iwan Binoto dibunuh oleh pembantunya. Itu orang Yahudi masuk infiltran jadi pembantu, dibunuh sekali. Nah, Utsman bin Affan kena fitnah juga karena informasi yang salah kepada orang-orang Mesir sehingga ngamuk bunuh Utsman. Termasuk juga beberapa peristiwa lain. Nah, salah satu di antara sekian usaha infiltrasi orang-orang Yahudi untuk mengotori Islam, bikin hadis palsu. Hadis palsu. Antara hadis palsu itu ada tentang rajam, tentang Isra Mi'raj. Dua saya sampaikan ini. Satu, cerita tentang gambar buruk, ya, wajahnya wajah wanita cantik, kemudian perhiasannya mahal-mahal, kalungnya mahal, kemudian kendaraannya jadi seperti kuda, kalau jalan lagi naik kaki depan jadi pendek, kalau lagi turun kaki depan jadi panjang. Nah, itu namanya al-buruk. Nah, ini cerita bohong. Cerita bohong dibikin oleh orang Yahudi untuk menggambarkan pribadi Nabi oleh mereka. Muhammad itu gila seks wanita, gila kekayaan, perhiasan, dan gila gila wanita, gambarnya wanita dan seterusnya. Jadi nggak usah percaya. Jadi kalau di rumah masih ada gambar buruk, agen sudah gambar masjid TSM atau gambar yang lain. Jadi jangan percaya, tapi itu nggak ada. Bahwa betul Nabi itu dibawa, tapi tidak dengan kendaraan seperti dengan kekuasaan Allah dibawa oleh Jibril. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Nah, itu cerita pelurusan informasi tentang Isra Mi'raj. Yang kedua, ini penting juga karena sering juga disampaikan untuk membangun semacam kultus kepada putri Nabi. Ceritanya begini, sekali lagi cerita hadis palsu. Nabi ketika pulang dari Isra Mi'raj bergaul dengan Siti Khadijah, lahirlah Fatimah. Jadi Fatimah itu bekalannya bahan surga gitu. Bahwa Siti Fatimah itu solehah, betul kita harus yakin. Bahwa orang baik jamin masuk surga itu kita percaya. Tapi cerita itu bohong karena Nabi sebelum Isra Mi'raj kan Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Jadi bertentangan dengan fakta sejarah. Jadi Siti Khadijah meninggal dunia, baru Nabi diisrokan dan dimi'rajkan. Pulang dari surga, Siti Khadijah sudah nggak ada. Nah, ini tentang informasi secara umum mengenai Isra Mi'raj berdasarkan Quran dan hadis. Nah, menurut ahli sejarah, peristiwa Isra Mi'raj itu katanya titik tengah. Jadi titik tengah dari masa juang Nabi. Jadi kalau diukur itu dari mulai Nabi menyampaikan ajaran sampai beliau meninggal dunia, katanya titik tengahnya itu Isra Mi'raj gitu. Percantan baik, nggak jadi apa-apa, yang penting Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, tapi menurut para ahli sejarah itu titik tengah katanya. Allahu a'lam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi
ujian kepada umat Islam waktu itu dan sekarang. Ujian keimanan. Di zaman itu ketika Nabi menceritakan tadi malam saya dibawa oleh Jibril ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa ke Sidratul Muntaha, malam ini juga saya sudah ada di sini. Ada satu yang asalnya ingkar tambah ingkar, Abu Jahal. Insya Allah kita nggak ada yang punya putra bernama Abu Jahal, karena sudah begitu diganti aja. Abu Jahal ada kabar ini saya tidak percaya, kamu mesti ngedemin noni kiamat kan begitu. Tapi kan bukan orang Sunda tentu tidak begitu. Kemudian dia mengatakan sejak kemarin saya percaya Muhammad itu Nabi. Apalagi sudah dengar cerita pergi ke langit segala macam, jelas sekali bahwa tambah kufur. Yang kedua, ada yang sudah beriman, sudah jadi orang Islam, mendengar cerita ini, waduh ternyata sudah keterlaluan ini Muhammad bohong. Ada saya nggak percaya, nggak mungkin dalam satu Masjidil Aqsa dalam satu malam untuk naik ke atas, nggak bisa manusia, murtad. Yang ketiga, ada yang asalnya sudah iman, tambah iman, Abu Bakar Siddiq dan lain-lain. Ya, saya tambah yakin bahwa beliau itu Nabi. Karena kalau bukan Nabi, bukan Rasul, nggak mungkin ini bisa melakukan sebuah perjalanan istimewa yang tidak terjangkau akal pikiran. Jadi saya tambah yakin beliau itu memang Nabi dan Rasul. Itu atas kekuasaan Allah, Abu Bakar. Dan ada juga yang asalnya tidak beriman, tapi setelah tadinya ingin membuka aib Nabi itu bahwa dia bohong, saya yang bertanya kepada Muhammad ini, kalau betul-betul kamu datang ke Masjidil Aqsa, terangkan kepada saya bagaimana gambaran Masjidil Aqsa, perkembangan yang kamu lihat. Diterangkan oleh Nabi. Kata orang tadi, apa yang disampaikan Muhammad benar ini. Saya baru beberapa hari yang lalu dari sana, persis yang diterangkan itu oleh Muhammad itu. Tentu bangsa Abu Jahal waktu itu mengatakan, kamu ini sarwana kira-kira, nggak bohong ini tuh. Coba ingin aja Pak. Itu kan bisa dengar dari cerita orang tentang Masjid Aqsa. Kata, coba sekarang cek aja malam itu, benar. Malam itu kamu berada di sebuah tempat, apa yang kamu lihat kira-kira sekian kilometer gitu dari Mekah. Nabi menyatakan, saya lihat ada sekelompok, ada rombongan bis onta dengan para musafirnya istirahat, tapi di tempat yang disebutkan. Dan pada saat kemudian sebagian pulang malam tadi melanjutkan perjalanan, mestinya pagi ini sudah sampai. Orang yang bertanya tadi mengatakan, itu yang disampaikan Muhammad itu saya pimpinan rombongan, kok dia tahu? Jadi beriman gitu. Nah, ini contoh menyikapi Isra Mi'raj. Ada yang kufur tambah kufur, ada yang sudah iman tambah mantap iman, ada yang sudah iman menjadi murtad, dan ada yang tidak iman menjadi iman. Kita pilih Abu Bakar Siddiq, tambah iman insya Allah dengan cerita Isra Mi'raj itu. Nah, selanjutnya apa sebetulnya fungsi, kemanfaatan, kegunaan Isra Mi'raj itu bagi Nabi dan bagi umat? Apakah ini sekadar piknik saja? Ternyata ada fungsi yang sangat penting. Pertama, Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha itu merupakan namanya refreshing, penyegaran. Jadi kalau hiburan barangkali kurang pas, refreshing, penyegaran untuk menenangkan Nabi, memantapkan keimanan Nabi. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi sedang dihadapkan dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam pelecehan, penghinaan, segala macam. Nah, diberikan penyegaran rohani seberangkat. Hanya bisa sampaikan. Yang kedua, Isra Mi'raj itu ternyata pembekalan, bekal kepada Nabi, bekal spiritual, karena Nabi akan pindah ke Madinah, membangun masyarakat di Madinah. Banyak tantangan. Tahun pertama sudah diserang perang Badar, tahun kedua diserang lagi, tahun ketiga Uhud, kemudian tahun kelima diserang lagi, terjadi perang perang diperangi terus. Itu ada pembekalan kekuatan spiritual. Kalau tidak bisa stres, bisa macam-macam. Nah, bekalnya itu ada pada Isra Mi'raj. Nah, itu pendapat para sejarah. Nah, mari kita
sedikit membaca sejarah Nabi. Dan pengalaman Nabi ini selalu diberikan resep oleh Allah melalui wahyu. Jadi kalau beliau menghadapi masalah, Allah berikan wahyu. Nah, kita jangan mengharap begitu. Tapi wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi bisa kita gunakan, bisa kita amalkan sesuai dengan apa yang seperti ini dipraktekkan oleh Nabi. Nah, secara singkat saya sampaikan sedikit urutan wahyu demi wahyu yang turun kepada Nabi ketika Nabi di kota Makkah 13 tahun. Jadi setelah beliau mendapatkan wahyu, turun surat Al-Alaq, Iqra, itu 5 ayat, Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya sampai malam ya'lam. Nah, informasi itu sampai kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah orang pertama masuk Islam, termasuk salah seorang wanita yang diumumkan oleh Nabi masuk surga tanpa dihisab. Jadi ada beberapa nama diumumkan oleh Nabi. Dari Majelis Talim ini gak ada seorang pun, termasuk yang ceramah gak masuk daftar, tapi penerimaan masih diterima. Nah, cuma tidak diumumkan. Nah, sejarah ini masuk wajar. Kemudian, nah setelah informasi ini sampai kepada masyarakat, mulai masyarakat macam-macam. Ada yang nuduh bohong, ada yang nuduh Muhammad gila, liar, segala macam-macam. Nah, di sini mulai Nabi. Ternyata untuk menjadi seorang Nabi, seorang Rasul ini berat tantangannya. Belum apa-apa. Dulunya mereka itu kan kagum kepada Nabi, jujur, pintar, begitu ganteng, segalanya baik itu. Tiba-tiba cerita dapat wahyu, jadi berbalik. Mereka merasa sayang ya Muhammad itu kenapa jadi gangguan kejiwaan seperti ini, dituduh gila. Oh ibu, aduh paling menderita kalau kita dituduh gila. Ibu lewat orang lain mungkin barangkali stres itu ya. Nabi dituduh gila. Allah segala menemukan wahyu, menjawab, menurunkan wahyu. Sekarang tercantum pada surat Al-Qalam, juz amma yang nanti dibaca. Apa dalam surat Al-Qalam itu? Allah menegaskan, kamu tidak gila. Kamu tidak gila. Yang gila itu mereka, bukan kamu. Dan apalagi masa depan itu bukan pada mereka, pada kamu. Nabi kan jadi tenang. Pasti tidak gila. Yang gila mereka, yang kedua masa depan ada pada Rasul. Nanti kamu lihat. Jadi beliau sudah tahu ujungnya saya yang berhasil. Tapi sebagai manusia beliau pun tetap merasa tertekan ya dengan tuduhan gila, tuduhan macam-macam. Sehingga Allah kemudian menurunkan resep obat. Yang obatnya obat spiritual. Terdapat pada surat Al-Muzammil. Ya, surat Al-Muzammil nanti bisa lihat apa Allah menyatakan, ya Al-Muzammil, orang yang masih berselimut, tertekan, difitnah, dianggap gila, segala macam. Allah memerintahkan, qumil laila. Ada makna tersirat, jangan marah. Marah tidak pernah menjadi solusi. Ini menjadi ajaran Nabi. La taqdab, kata Nabi. Kamu gak ada maksiat. Siatnya dari saya, Nabi tidak pernah maksiat. La taqdab, kata Nabi. Jangan marah. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya bagaimana? Saya sudah ibadah, sudah sholat, sudah zakat, sudah sahur. Apalagi yang harus saya lakukan supaya menjadi orang yang baik, supaya menjadi muslim yang baik? Jawaban beliau adalah la taqdab. Ada satu apa? Jangan mudah marah. Kata sahabat, enteng kekala, tong nama gampang kamu. Pas begitu turun ke masyarakat, mulai kecewa, ayah bungut pika sebelum, bungut camuk, ayah mulia, anu awal, anu korek mericap jahit untuk kasihra, ayah pika sebelum ini gagal, itu akhirnya dia mati. Ya Allah, ternyata jadi orang Islam itu yang paling sulit tong gede amat, ya tong gede amat. Ternyata yang berat itu ini, segera menghadap lagi kepada ya Rasulullah, saya sudah rasakan ternyata pesanmu itu betul. Apa?
Anda mengatakan sudah iman, sudah Islam, sudah ini, jangan marah. Ternyata pikir-pikir kamu tergeseur ya Rasulullah. Kalau segitu enggak intinya balagan bagaimana. Jadi lah kata Nabi, ingatkan, marah itu kamus marah yang dominan, yang mempengaruhi dirimu adalah iblis. Hati-hati. Ketika kamu sedang marah, iblis sedang bermain. Jadi istighfar, astagfirullahaladzim, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita sedang merasa marah, astagfirullahaladzim. Tapi astagfirullahaladzim ini dibaca bukan dengan marah. Astagfirullahaladzim syekh, astagfirullahaladzim syekh. Ada di buku Imam Istighfar dari Kokolotor. Makanya istighfar itu dirutinkan habis salat fardu kan astagfirullahaladzim. Karena untuk menghilangkan setan-setan itu. Ta'awudz juga begitu. Nabi mengatakan, ingat, marah itu seperti api. Seperti api. Api itu bisa menyentuh, membakar apa saja sepanjangnya tersentuh, nggak pikir ini baik atau tidak baik, kepunyaan siapa saja, bakar terus. Nah, orang marah itu seperti itu. Diberitahu, oh, tekeng, jangan marah, kumain, marah, oh, tekeng dosa, kumain dosa kisah. Oh, dan kita akan ngamak-mak. Nah, ibu akan gerwana Pak Ustaz anu, sabrating Ustaz masalah, aing paling Ustaz. Astagfirullah, demikian gitu. Nah, itu lagi marah, kata Nabi. Air api itu bisa mati oleh air. Apa? Wudu. Setelah wudu nggak bisa juga sholat, kata Nabi. Kalau sedang sholat nggak mungkin marah. Sebab kalau marah sedang sholat batal sholat walaupun. Menyayangkan sholat apa-apa. Ini resep spiritual untuk ketenteraman, ketenangan, resep dari Nabi kepada seorang sahabat dan juga kepada kita. Entah tahun berapa saya ingat di Masjidil Haram waktu haji itu la taqub. Dan ibu bertanya, pamitah, itu tanya maksudnya gitu, la taqub. Tahu nggak ada amal saya katakan. Kebetulan ibunya kira makan. Itu pesan dari Nabi. Nah, kita lanjutkan. Jangan marah, jangan putus asa. Orang putus asa nggak bisa maju. Dikit-dikit putus asa. Kita harus mendidik anak-anak kita orang yang tidak putus asa. Jangan putus asa, dunia masih luas. Jangan putus asa, masih banyak malaikat. Berikan speed, jangan putus asa. Jangan asa daging manusia. Nah, ini putus asa. Putus asa adalah awal kemunduran dan tidak akan maju orang yang biasa putus asa. Nah, ini bagian yang diwariskan oleh ibu-ibu kita semua kepada putra-putri kita. Kemudian selanjutnya, jangan dendam. Orang berbuat banyak macam-macam kepada, jangan dendam. Kalau kita dendam kepada orang yang tidak baik, sama tidak baiknya. Dendam itu adalah musuh iman. Musuh iman. Kita harus membebaskan rasa dendam, serahkan kepada Allah melalui zikir, melalui kegiatan yang lain. Harus, kalau begitu bagaimana ini? Nggak boleh putus asa, nggak boleh marah. Kemudian harus yakin. Nah, Allah menyatakan resepnya ini. Qumil laila, lakukan oleh sholat malam. Jadi sholat malam itu ibu-ibu sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi 10 tahun sebelum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sholat fardu 5 waktu. 10 tahun sebelumnya Nabi sudah diwajibkan atau diperintahkan sholat malam dalam surat Al-Anzam. Qumil laila, semuanya hadapi dengan sholat. Warattil Quran, terus baca Quran dengan tertib. Apa jawab? Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Aku akan berikan kepadamu harisma bil kasyaf. Harisma bukan karena gelar, harisma bukan karena kedudukan, harisma bukan karena kaya, harisma bukan karena darah biru, harisma yang diperoleh oleh orang yang mengamalkan salat malam. Bismillah, yang luar biasa salat malam, teraskan. Yang belum biasa, coba biasakan. Ada sesuatu yang luar biasa. Entah tahu berapa 70 sekian awal-awal saya menjadi dosen di ITB, saya lakukan angket itu, masih ingat dengan mahasiswa saya, tentang berbagai macam ibadah pengaruh kepada sikap seseorang. Kesimpulan ini saya sampaikan kepada siapa? Rata-rata orang yang biasa sholat malam itu lebih tangguh
dibandingkan dengan mereka yang sholat subuh kabirnya. Rata-rata yang sholat malam itu lebih sabar menghadapi tantangan dibandingkan dengan orang yang tidak sholat malam. Ini resep dari Allah, ini bukan dari Ustaz. Dari Allah kepada Nabi. Kata sahabat Ibnu Abbas, begitu diperintahkan sholat malam, Nabi terus melakukan sholat malam, terkesan seperti wajib. Karena 22 tahun lebih Nabi hampir tiada malam tanpa sholat malam. Nah, jangan sampai ibu 20 tahun lebih hampir tidak pernah sholat malam. Sholat malam ini sholat tahajud dan witir. Sholat tahajud dan witir. Nah, karena ini jadi kebiasaan para istri beliau, kebiasaan juga para sahabat, masyarakat terkesan malam ini semacam wajib gitu, semuanya mengamalkan. Allah menurunkan wahyu ketika Nabi sudah di Madinah. Terdapat pada surat Al-Isra 79, 78 perintah salat 5 waktu, aqimus shalah liduluki syamsi dan seterusnya. Dan yang kedua, fatahajjad bihi nafilatan. Setelah kamu melakukan salat tahajud, ayat 79, tahajud kamu nafilatan, sunat tidak wajib. Jadi jangan dianggap wajib. Sunat ibu-ibu nggak boleh buat syarat untuk calon mantu. Sokwe yang di anak ibu mah wajib tahajud, apalagi ibu netara tahajud. Jadi jangan diwajibkan sunat aja, tapi luar biasa. Harisma bil kasih qaulan sakila. Inna nasyatal laili asyaddu wa wa mukila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk memantapkan iman dan rohani. Tangguh kamu tahan bandingan orang yang biasa salat malam. Jadi ini pada saat Nabi sekali lagi sedang buka, sedang banyak fitnah, Allah memberikan resep itu juga kepada kita. Tapi jangan menunggu sedih, jangan menunggu menderita, laksanakan. Bikinlah kita sekarang untuk tahun ini, mudah-mudahan yang sudah melanjutkan tingkatkan kualitasnya. Lebih baik kita cepat tidur supaya cepat bangun daripada lambat tidur lambat bangun. Dari yang kurang baik, yang paling tidak baik itu cepat tidur lambat bangun. Saya penggalana argungah pangpadirina. Kumaha atuh, sekarang ini sudah ada alat segala macam tempel di sini. Sana ngejahit ke dalam jebuk tengah di sana. Yang kedua bisa juga secara spiritual, punya wudu. Saya punya suami, yang kesal juga saudara. Jangan karena mentang-mentang wudu cara kayak begitu, kerja wudu ini mentang dosa. Tapi hanya wudu berjalan, bahwa nanti batal karena sentuhan atau kenapa, nggak apa-apa. Yang kedua, hantarkan dengan zikir. Begitu mulai itu bibir lidah basah sedang nyebut nama Allah. Jangan sebelum tidur basah dan ngomongkan batal. Nanti mimpinya yang macam-macam 7 segala macam dan yang mudah pasti apa? Fatihah. Baca lengkap dengan judulnya aja. Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu bil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tambah ayat kursi. Itu yang standar. Paling pendek ya bismillah Allahumma ahya wa amut. Ada lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Baca ayat yang lain juga boleh. Tapi yang standar tadi saya kira ini banyak membantu. Insya Allah Nabi memberi contoh, tapi tidak wajib. Ditiupkan tangan, sampai buka. Sering Nabi melakukan begitu. Tapi kalau buka ibu ya, jangan akan buka suami nanti mana. Bertengkar apa? Ya. Sunnah Rasulullah. Ya, itu teknik sederhana. Tapi mari kita amalkan. Mudah-mudahan ini kita menjadi bagian ibadah, mengikuti sunnah Rasul kan ibadah. Nah, nanti bangun. Salat malam ini saya menjelaskan lagi menjadi riset spiritual ketika kita berhadapan dengan problem-problem yang berat. Tapi jangan salat malam karena ada problem. Tapi ketika ada problem jangan sampai ditinggalkan dari salat malam. Tidak wajib, tetapi Quran menjanjikan tahajjud bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lakukan tahajud, ini sunat, tapi Allah akan memberikan maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji. Waqul ayat 80, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
waj'alni min ladunka sultanan nasir. Tuhan, masukkan aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik, keluarkan aku dari posisi yang lain dengan cara yang baik. Jadi kalau saya naik terhormat, turun pun dengan terhormat. Jangan naik karena fitnah, kemudian turun juga karena fitnah tadi. Jadi turun dengan baik, naik dengan baik. Al-Isra 80 saya untuk dibaca, tidak hanya oleh bapak-bapak tapi juga oleh ini resep pertama. Nabi menghadapi tantangan, Nabi menghadapi berbagai macam tekanan, Nabi berbagai macam fitnah, sholat malam. Insya Allah resep ini juga berlaku bagi kita. Tapi hati-hati jangan sampai untuk sholat malam sampai sholat subuh kesiangan. Sholat malam tidur lagi subuh jam 8 rusak. Atau karena ingin sholat tahajud isya ditinggalkan. Ya tetap yang wajib-wajib prioritas. Nah ini adalah ada qaulan saqila, kharismatun kasyaf, ada ketangguhan dalam menghadapi tantangan, dan ada maqam yang terpuji, posisi yang indah. Ini janji dari 2 ayat saja. Masih banyak janji-janji yang lain. Saya sering kalau lagi khutbah nikah, termasuk saya lihat pada putra-putra Pak dengan almarhum sahabat, saya pesan kalau ada masalah di rumah tangga, ada problem berat, jangan putus asa, serahkan kepada Allah. Bagaimana caranya? Nabi memberikan resep. Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Jangan digusur, apa kali ditangkol, dibanyu. Mudah nggak tuh ya tuh salah kita, ilmu dulu itu sabarang nggak dan itu dia ada musibah kiamat dengan malam. Dengan penuh kasih sayang, fayakuman suami istri bangun salat malam, badai berjamaah menggak tapi caroke gereja terjebak, badai sir pelan-pelan, badai keras seperti sholat pagi boleh, cuma kalau keras tentu harus ada bekal surat-surat. Masa kudu lagi meren ibu gini si kubu jadi misteri kudu ini 11 rakaat kudu deh tiada rakaat tanpa kudu. Nah mangga dibaca ada panjang boleh bapak baca, gue mau baca, hati-hati listrik jangan dimatikan, nanti listrik balik ke kudu aslinya keluar. Nah, ini resep sholat malam, serahkan kepada Allah. Ada doanya khusus, tapi kalau ibu doa kepasrahan diambil dari Quran, insya Allah baik, karena dari Quran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup kau saja menolong, cukup kau saja melindungi, kau saja berserah diri. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari Quran, potongan ayat ada dalam hadis. Atau ujung surat At-Taubah. At-Taubah Al-Baroah itu surat tanpa bismillah, karena awal-awal surat Allah menunjukkan murkanya kepada orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, dan orang-orang jahat. Di ujung ayat, di ujung surat Allah menerangkan, padahal kepada mereka itu telah datang Nabi yang penuh kearifan, Nabi yang baik, Nabi yang sangat santun, Nabi yang penuh pengorbanan, penuh keikhlasan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ada rasul yang baik luar biasa. Maka Allah tapi tapi kalau mereka tetap saja kepada Muhammad melecehkan, menghinakan kata Allah, Allah menyatakan, dah kamu jangan marah, kamu jangan menyesal, kamu juga jangan mengejek, faqul, ucapkan dan buktikan. Nah ini doa yang boleh ujung surat Al-Baqarah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Malamnya harus barangkali. Nah ini doa kepasrahan, terutama ketika sedang menghadapi segala macam tumpuk masalah. Silakan selesaikan dengan akal kita. Silakan minta saran kepada suami atau kepada ayah kita atau kepada teman kita atasan kita. Maka silakan juga. Tapi ada satu yang bisa kita lakukan sendiri. Pasrah kepada Allah penghujung malam dan zikir, pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini paling tidak mengurangi kejengkelan, ngirangan ka amal, ya. Katanya ingin sehat itu kan harus ada 3, kata para teman-teman itu, ada benar pola makan, ya, pola makan. Ya kalau tiap hari ngabungan pik, ya bayangnya samburat seperti, nah, benar ya tukang pik. Kemudian ada pola makan, ada pola hidup, benar itu mungkin ada olahraga, ada macam-macam. Tapi yang paling penting adalah pola fikir. Pola fikir, Bu, yang penting itu. Ya, sana olahraga sering lihat pikiran belum hari ngurangan apa? Ngurangan ngurangan keamal, ngurangan keijin, ngurangan kawin. Ada yang bisa kita sering bayangkan. Kemudian apa nih? Buruk sangka, ketersinggungan, kemarahan. Itu diikhtiarkan oleh kita dengan usaha, kesadaran, pendalaman, dan yang kedua tidak boleh lupa kepasrahan kepada Allah melalui zikir, melalui doa. Saya sering ceritakan pengalaman-pengalaman spiritual dari para senior saya. Beliau lebih senior dari saya, tapi mungkin karena latar belakang pendidikan, beliau sering sinis di depan saya terang-terangan gitu ya. Agama agama itu bukan saya, bukan gitu. Agama itu sepelekan banyak pernyataan tapi alhamdulillah luar biasa. 1 tahun kemudian setelah pada tua, beliau ini mulai menjadi orang-orang pengamal ibadah-ibadah, kegiatan spiritual, berzikir, baca Quran, mendalami, malah melakukan pemujian diri atau diturunkan muncul diri mata cara dulu. Jadi dia berdiam untuk beberapa saat, kemudian berzikir, mengikuti namanya yang dilakukan dulu oleh para ahli tasawuf tarekat, namanya uzlah. Jadi menghijaukan diri dari hiruk-pikuk dunia karena sudah nggak kuat atau nggak maslahat, saya diam aja di sini. Tahu tuh tidak membebani orang lain. Nah, dipraktikkan dan mereka menemukan kepuasan spiritual, kenikmatan. Banyak contoh yang dulu pada tahun 70 sekian di awal mengajar di ITB, banyak yang menghadapi bapak-bapak yang karena latar belakang pendidikan, tapi terakhir beliau itu justru merasa rindu ingin menyebut nama Allah, rindu membaca kalam Allah, rindu mendengarkan siraman rohani yang menyentuh hal-hal spiritual. Sampai saya dan teman-teman sudah terus secara rutin sekarang ini mengadakan pesantren lansia, ya, ngurus santri Islami, ngurus mahasiswa puluhan tahun. Sekarang karena saya sudah 80 tahun, ngurus usia di atas 70 tahun. Jadi saya ada pesantren kilat 3 hari, ya 3 hari. Manula, masuk jemaah, olahraga, doa, ceramah, tahajud, zikir, kemudian ceramah lagi, jalan kaki. Minggu 2. Alhamdulillah itu peminatnya banyak. Jadi rupanya menjadi keperluan. Banyak contohnya kurang baik kalau saya sebutkan namanya, tapi banyak orang yang mendapatkan kenikmatan. Kayaknya Isra Mi'raj itu seperti itu kepada Nabi. Sedang dalam suasana tertekan, tadi saya katakan Nabi itu terus ditekan, dihina, difitnah, diberi resep sholat malam supaya kamu mantap. Setelah sholat malam, Nabi diberi pernah, beliau juga agak sedikit gelisah. Kenapa? Karena pada waktu itu wahyu agak sedikit terlambat, agak lama. Tantangan semakin banyak, beliau jangan-jangan Tuhan marah kepada saya. Jangan-jangan saya salah ini menerima wahyu. Diceritakan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah istri beliau, bukan Siti Khadijah orang Bandung, bukan Karedok saja. Jadi sampaikan apa jawaban Siti Khadijah? Nah, istrinya yang penuh kearifan, kata Siti Khadijah. Kalau Anda yang soleh seperti Anda ini dimurkai oleh Allah, bagaimana nasib kami yang tidak sama seperti Anda? Nah, ini jawaban yang penuh kearifan dari seorang istri ketika suami mengeluh, aduh, bapak terlalu dosa, ini kejadian karena dia namun membak jika bapak soleh yang itu banyak dosa, kamu apa kata? Jawabannya nggak begini, kata itu.
nyara sakana dari ini mentara menurut ke pemilikan nanti mulai itu makin kita berasa Allah ya salah stop Allah langsung jadi penceramah 7 menit dikutub jadi Masya Allah tidak ada bisa dosa sebetulnya. Jadi baik ibu ini apa Nabi selalu ingat katanya itu berkesan ungkapan sisi bijak. Kalau orang soleh seperti Anda sudah dimurkai Allah, bagaimana nasib kami ini yang tidak soleh seperti Anda? Sehingga diceritakan kepada istri beliau Siti Aisyah dan lain-lain. Kadang-kadang katanya cemburu nih Rasulnya kan sudah bilang Khadijah, bahlah yang kami ini dianggap tidak ada saja. Nah, Nabi dijawab, Khadijah itu menyertai saya pada saat dikelilingi musuh. Nah kalian ini bersama saya pada saat sekitar saya, sahabat-sahabat saya yang jadi lain begitu tantangannya. Nah, tapi baik ini Allah jawab. Saya kira resep juga bagi kita ini. Jawaban kepada Nabi bahwa Allah tidak marah, Allah tidak meninggalkan kamu, Allah tetap sayang kepada kamu. Dulu juga Allah menolong kamu, menyelamatkan kamu, memberi hidayah kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hari esok lebih cerah. Masa depanmu baik lebih dari sekarang. Dan Allah akan terus menurunkan kepadamu rahmat, kasih sayang, dan kau akan senang dengan anugerah dari Allah, dijanji dari Allah. Masa depan baik, kemudian hari esok lebih baik, nikmat akan lestari. Ini kedua janji yang luar biasa. Tapi Allah menyampaikan ada semacam syarat begitu, ada semacam syarat ataupun resep spiritual lagi yang dilakukan oleh Nabi. Apa? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau kamu ingin memperoleh masa depan yang elok yang baik, kalau kamu ingin mendapatkan nikmat yang banyak lestari, kamu senang dengan nikmat itu, satu, jangan kau usir orang yang minta-minta. Kau usir orang yang minta-minta, sial. Nah ini pesan. Fa ammal yatima fala taqhar. Pertama, jangan kau sakiti anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Nah, ini dua pantangan untuk mendapatkan hari esok yang baik, masa depan yang indah, anugerah dari Allah akan lestari terus turun. Ada dua pesan ini, bukan hanya untuk Nabi tapi juga kepada kita yang menginginkan hari esok lebih baik, yang menginginkan masa depan lebih indah. Syaratnya satu, jangan coba-coba menyakiti anak yatim. Alhamdulillah Pak, ada pernah cek ke yatim atau ada bapak dan istri saya, kita mah aki yatim, saya anak yatim. Ini anak yatim yang masih kecil lagi. Jangan kau sakiti anak yatim. Ini dikemas oleh Nabi dalam pesannya begini namanya. Anak yatim itu adalah kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyayangi anak yatim berarti sayang kepadaku. Anak wa kafirul yatim fil jannah. Di surga nanti saya akan bergandengan tangan dengan orang yang ketika di dunia banyak menyentuhi anak yatim. Nah, maka ini perhatian kepada anak yatim. Ya, aki yatim yang di rumah juga harus diperhatikan. Jangan sampai memperhatikan anak yatim, aki yatim dulu ini ada anak yatim, saya ini ada sekolah lain anak dari. Nah, ini fa'amal yatim. Yang kedua, wa ammasailan fala tanhar. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Saya bisa tambah, bawa proposal ataupun tidak bawa proposal. Ini jangan meninggal itu minta mana proposalnya, saya tanda tangan mereka atau ribuan mangken. Jadi minta untuk makan proyek proposal. Nah, jangan kau usir orang yang minta-minta. Quran memberikan wahyu. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yaqbaluha. Ucapan yang indah yang baik kepada yang minta-minta itu lebih mulia daripada memberi tapi sampai pukul utus. Masihan 2000 dalam harapan detik dan 2000 ya bagi selecet beribu permintaan baik atau dia kayak aku gawe berusaha dan kita bisa mengimpi atau ya hadirin susah kemana. Nah, lebih baik gak usah memberi aja daripada memberi sambil mengerutuk. Yang baik itu ucapan ya doanya Pak sing tau salat ya sing tau salat sebenarnya tema ya rezeki ya
ya tiba ya sebenarnya lumayan ya 1 juta. Jadi itu qaulul ma'ruf. 2 asep mengamalkan semangat raja, ada semangat perhatian menolong anak yatim, dan yang kedua adalah semangat kepedulian sosial. Ya terus terang ya saya sering merasakan tidak sekunang-kunang si bapak itu minta. Saya terminta tapi diberitahu oleh cucu saya. Ada itu si bapak itu sebentar dulu itu subuh dipegati masih binti salat. Kata cucu saya, soalnya kita pendengar ceramah aki, ini pikir lagi kita cuma mendengarkan benar saja. Memang ngirim ceramah, menurut ceramah paminta orang yang minta seakan dikasih kelentong diusir. Datang membawa rezeki, kalau pulang menghapuskan dosa dan kesalahan katanya. Ana apakah firul yatim fil jannah, di surga nanti saya akan bergandengan tangan dengan orang yang banyak menyantuni anak yatim. Mari kita amalkan semangat raja, ada semangat kepedulian sosial. Surat Ad-Duha. Lanjutkan. Setelah surat Ad-Duha turun surat Al-Insyirah. Alam Nasrah. Surat Alam Nasrah, surat Al-Ikhlas. Kadang-kadang judul dengan ini kan ya. Coba baca Al-Ikhlas apa? Qulub. Apa qulub? Penata takdirnya. Surat Al Nasr. Di sini surat Al Nasr mengabadikan sebuah sunnatullah, aturan Allah harus diyakini. Kamu sekarang kan sudah lapang dadamu, tidak tertekan lagi, tidak sedih lagi, tidak khawatir begitu. Lantas Allah menetapkan sebuah aturan berlaku bagi beliau, Nabi, bagi kita. Inna ma'al usri yusra. Kamu kemarin mendapat tertekan, mendapat kesulitan, ingat, beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Harus ingat, ini sunnatullah, hukum objektif katanya, tidak ada kesulitan yang abadi. Akan ada akhirnya, sepanjang kita ada ikhtiar dan usaha. Inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan, ada kemudahan, nggak ada kesulitan terus-terusan, ada kemudahan. Asal fa'idha fa'orta fansau wa ila rabbika farghab. Mengakhiri satu masa kehidupan, jangan sibuk dengan lamunan masa silam, menyesal dan menyesal, kadu mungkin kadu, ada juga bangga dan bangga masa silam, tapi adalah mantapkan bahwa fa'idha fa'orta fansau. Selesai masa tugas, siap melaksanakan tugas yang baru. Jadi kalau ada kegagalan, ambil pelajaran. Kalau ada kesuksesan, wujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surat Al-Insyirah. Di dalam Quran diletakkan bergandengan Wadduha, kemudian Alam Nasr. Memang kaitan sejarahnya seperti itu. Baik, setelah itu beliau mendapatkan perintah dakwah dalam surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir. Nah, setelah beliau menyampaikan dakwah, mulai dari sini tantangan. Ketika diketahui yang mendapatkan wahyu, tantangan tidak berat. Tapi ketika Nabi menyampaikan ke keluarga, mulai dibujuk lewat Abu Thalib, paman beliau. Ini mama, kamu ini ditawarkan untuk sekian tahun akan datang, kamu yang jadi pemimpin di Mekah ini, dan kamu menjadi orang kaya, paling kaya. Mereka sudah siap memberikan kekayaan kepadamu. Syaratnya satu, itu kamu jangan menyampaikan lagi ajaran baru. Sudahlah, ikuti aja yang lama-lama. Nabi menjawab, paman, seandainya mereka memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti. Tugas ini suci. Saya sadar tugas ini adalah penuh risiko. Tapi saya yakin tugas ini suci. Kata paman, udah, kalau itu jadi keyakinan kamu, paman bersama kamu membela terus. Satu. Yang kedua, datang lagi namanya Abdul Walid. Insyaallah daya ibu cara kenal Abdul Walid. Ini Abdul Walid diplomat, menawarkan juga sama kekayaan, kedudukan, sampai perempuan. Nabi menolak, tidak bisa. Saya akan lanjutkan perjuangan. Datang delegasi, utusan-utusan dan kabilah-kabilah. Tawarannya mulia, Ibnu Muhammad, kami sudah siap menyembah Tuhanmu, terimalah. Kami siap menyembah Tuhanmu, cuma kami minta agar bulan depan engkau dengan teman-temanmu menyembah Tuhan kami, biar kelihatan rukun, kita tidak kelihatan bertengkar. Allah baru segera menurunkan wahyu kepada Nabi, tercantum pada surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Biasanya surat ini surat sensitif,
Ya, kalau seorang imam muda jadi imam baca kuliah, mertua di belakang langsung tangis-tangis. La abudu ma ta'budun wa la antum ma'budun wa la na'budu ma battum wa la antum ma'budun wa la na'budu ma battum wa la na'budu wa liyadin tak pernah. Sebutnya ayat sensitif katanya. Nah, itu isinya apa? Katakan oleh Muhammad, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Saya tidak akan ibadah seperti ibadah kalian. Kalian pun tidak perlu ibadah seperti ibadah saya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi anda agama mana? Bagi saya agama saya. Inilah yang kita terapkan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kita tetap yakin ibadah kita dengan cara kita dengan ibadah kita. Saudara-saudara kita yang non-muslim, silakan aja ibadah secara mereka. Jadi masing-masing saling menghargai. Tidak usah saling menghina, dan tidak boleh juga ibu begitu dekat dengan tetangga yang muslim di kota selesai Ramadan. Ini tanah ini mana saya Islam itu mainlah anggap personal malam biasa. Tarawih hanya untuk orang Islam saja. Kita juga pun jangan ikut-ikutan. Kita harus menghargai mereka dalam arti tidak boleh teror, tidak boleh menghina, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menggagalkan kepada mereka. Kita harus toleran. Biarnya mereka, tapi kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan ibadahnya sekali lagi. Ada ke pasar bareng, baca sahabat, olahraga bareng, senam bareng, yang bersepeda bareng, silakan aja. Tapi ini ibadah bareng-bareng gitu. Ya, ikut sholat tahajud di gereja untuk ada masjid diregakkannya. Nah seperti itu. Jadi harus dijaga. Nah setelah segala macam gagal, jadi mereka kalah. Satu boykot ekonomi. Keluarga Nabi dimiskinkan semuanya, sahabat dimiskinkan semuanya, bisnis keluarga Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang potensial diteror, kemudian ada yang dibunuh bahkan. Nabi sendiri terus diintimidasi dalam suasana pada saat yang sama. Siti Khadijah istri beliau meninggal dunia. Manusia yang normal, pria yang normal, tentu kalau istri meninggal dunia pasti sedih. Kalau istri meninggal dunia, suami sisirian, rada seperti normal. Jika awal itu ada peluang saya nikmat, ya astagfirullah. Pastilah sedih. Kan hidup kita itu katanya begini, kalau kamu tidak meninggalkan istri, ya kamu mesti tinggalkan istri. Jadi kalau tidak meninggalkan, ya tinggalkan. Harus siap saja. Siapa yang lebih duluan? Ya, kalau bapak bilang begitu, ibu juga ya. Allah Allah, jangan ikut berpihak sosok bapak kebayang. Jadi dia memperhatikan satu kebayang, membangunkan. Nah, tidak bisa begitu, karena yang menentukan bukan kita, sana yang menentukan. Nah, baik, Abu Thalib meninggal dunia. Nah, dalam suasana itulah Nabi dipanggil oleh Allah, diisrokan. Jadi sekali lagi, Isra itu pengobatan spiritual. Kalau kita sedang menghadapi tekanan batin, entah itu fitnah, entah itu juga katakanlah pelecehan, penghinaan, apa saja yang menimpa pada hati kita tidak tenang, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Penyakit rohani dominan 2 kali lipat daripada penyakit fisik. Psikosomatik. Kita obat teras, olahraga cekak, kemudian fitnah makanan teratur, artis dokter terus, tapi pikiran begini terus enggak akan benar. Ya, pikiran batul boleh imam udah bisa sehari. Kali arisan liur, ya kemudian bapak nanti balik-balik belum. Jadi pasrah kepada kapan sholat yang terpenting sholat. Nah begitu juga ibadah Isra Mi'raj yang hasilnya sholat itu juga pembekalan kepada Nabi dalam menghadapi tantangan di Madinah. Bayangkan aja 200 orang dari Mekah harus jalan kaki 500 km dari sini kemana ya, ke lebih dari Semarang mungkin ke Pati, 500 km jalan kaki, panasnya mungkin di atas 45 derajat Celcius. Datang ke Madinah, nggak punya apa-apa, nggak ada rumah, nggak apa-apa, tapi luar biasa diterima oleh orang-orang Madinah dengan senyum. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah lebih daripada mencintai mereka sendiri. Begitu kata Quran, tidak pernah terjadi di dunia. Apa orang yang namanya imigran
imigran miskin diterima dengan gembira, nggak pernah. Kalau banyak duit imigrannya diterima banyak dolar, tapi kalau yang miskin diusir, kalau perlu nanti kalau tadi para ulama. Tapi ini terima dengan semua. Dia sini jadi persahabatan. Nabi segera membangun masjid, namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba ini Nabi tiap minggu datang ke sana, seminggu sekali datang katanya, hampir setiap minggu sekali. Kalau kita umroh, kalau kita ziarah ke Madinah, biasanya suka dibawa ke sana. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba sama dengan pahala umroh, sama umroh. Tentu tidak bayar lagi ke biro perjalanan. Nah itu hadis Nabi sering sana. Jadi kalau ke Madinah, sediakan waktu untuk datang ke Masjid Kuba. Kemudian bangun lagi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang menjadi salah satu di antara 3 masjid yang istimewa. Lantas apa yang dilakukan oleh beliau? Membangun persaudaraan antara sahabat Ansor Muhajirin, membangun persahabatan antara yang kaya dan yang miskin, membangun persahabatan antara Aws dan Khazraj, 2 kabilah di Madinah yang sudah puluhan tahun bermusuhan saling perang memerangi persaudaraan. Nah, kira-kira sekarang dengan semangat Isra Mi'raj, inilah yang harus kita bawa, membangun keakraban dan persaudaraan. Apa pesan beliau? Pesan beliau kepada masyarakat Madinah yang baru saja sedang dibangun oleh Nabi. Ufsus salam wasilul arham watimut ta'am wasallu billahi wan nasnya. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. 1, tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Mari kita melakukan gerakan santun. Ya, gerakan santun itu somia, gerakan santun. Hilangkan sikap-sikap yang tidak santun. Qaul ma'ruf, Allah subhanahu anisatun, menampakkan wajah yang somea, cerah, sedekah. Nah, ini kita perlihatkan, ya, bukan cengar-cengir yang somea. Nah, tapi tidak sini, tidak ketemu situ lewat orang, apalagi kami tahu. Jadi anisatun, lantas idkhulus syurur, membuat orang lain itu senang, gembira, jangan bikin orang stres, bikin orang itu senang. Itu ibadah. Nah, ini banyak amal kita. Kalau ada orang lain yang tidak baik kepada kita, Nabi memberikan pesan. Wasilul arham, hubungkan tali keakraban, tali persaudaraan. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah perbuatan iblis dan setan. Tidak ada dendam. Begitu ada keinginan membalas kejahatan orang lain kepada kita, segera kita istighfar, astagfirullahaladzim. Orang dendam tidak pernah nyaman. Orang dendam sering stres, mikirin bagaimana nyunturkan batu, bagaimana menyelakakan batu. Berbeda dengan orang yang juga besar. Alhamdulillah, bagus ya Allah. Allah Maha Adil. Ada pikiran begitu. Udah serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap saja berbuat baik. Idkhulus syurur. Yang ke tebarkan salam kesantunan, ufsus wasilur, hubungkan tali keakraban dan persaudaraan. Yang ketiga, wa'imut ta'am, wujudkan kepekaan dan kepedulian sosial dan di tempat dilalui. Wasallu billail wan nas siya, biasakan bangun malam ketika orang lain sedang tidur. Ini 4 pesan Nabi kepada para sahabat awal membangun masyarakat Madinah. Dan ini juga pesan-pesan dari agama untuk kita semua. Mari kita membangun sebuah masyarakat yang syarat dengan senyum, artinya menampakkan wajah yang somea cerah, membuat orang lain senang, idkhulus syurur, membuat orang lain gembira dan senang tanpa kebohongan. Jadi orang menjadi seluruh pemaaf, siap memaafkan, hilangkan rasa dendam, dan tidak kalah pentingnya adalah kendalikan ucapan-ucapan, statement-statement, pernyataan-pernyataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Semua melakukan itu, baru kita hidup nikmat dalam bermasyarakat dan bernegara. Tapi kalau setiap ucapan menyinggung perasaan, setiap pernyataan hayang nggak kesak batur berasa pun nggak bilang batur, nggak akan tenteram, nggak akan tenang hidup ini. Nah, mudah-mudahan dengan semangat Isra Mi'raj, hasilnya salat sebagai resep bagi kita untuk hidup yang baik setelah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, kesehatan jasmani rohani, dan mudah-mudahan kita diberi anugerah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rupina sakinah tiasa kafatur bilih ayat
waktu kalau lupa tarusan beliau bertanya, saya ini sementara dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Kiai. Berikut selanjutnya akan dibuka 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya menunjukkan jarinya. Baik, sebelah sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Endah dari Majlis Taklim Al-Ahkam. Saya ingin menanyakan yang tadi Isra Mi'raj. Ya, ini sebenarnya bukan Isra Mi'raj saja. Itu kan ada dalam Al-Quran dan kita harus yakin betul. Insya Allah kita yakin gitu ya Pak ya. Kemudian tapi itu tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Untuk detailnya itu dalam hadis. Nah, hanya dalam hadis itu kan tadi dikatakan ada hadis yang palsu dan ada juga yang benar. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk memahami perbedaan mana hadis yang palsu dan hadis yang benar? Ya, terima kasih. Saya jawabkan seperti itu. Baik. Jadi kalau kita ingin mengkaji, mendalami, memahami hadis, tentu ada ilmunya di ilmu mustalah hadis. Tapi untuk mudah bagi ibu tidak belajar ilmu hadis, tapi mengikuti aja, percaya kepada para ulama yang telah memberikan komentar. Ibu lihat ujungnya, hadis ujungnya itu rawahul Bukhari Muslim, insya Allah lah. Mungkin 1-2 lah yang debat-debat, tapi bisa kita percaya. Atau ujungnya rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah sahih. Jamaah itu artinya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud dan 7 kitab hadis paling tidak. Rawahu sittah, Imam 6 bisa. Rawah diriwayatkan 2 syekh, Syekhani Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja, itu insya Allah sahih. Kita ikuti aja pendapat para ulama yang ahli. Ya kalau para ahli meneliti lagi orang ini siapa yang pernah ini dan lain-lain. Tapi kalau kita mengikuti itu saja lebih dari 10.000 itu hadis, tidak bisa. Nah sekarang kalau rawi yang lain selain yang saya sebut tadi, ya lihat aja isinya lah. Kalau isinya logis, tidak bertentangan dengan Quran, tak bisa dipakai. Tapi kalau isinya ada orang gitu, setengah hati, lebih baik tanyakan itu. Tanya. Tapi udah buku-buku terakhir sekarang sudah diberi komentar dhaif gitu. Ini dhaif, ini adalah maudhu gitu, ada beberapa buku ada yang sudah memberikan komentar begitu. Tapi sekali lagi kalau ibu baca hadis, jangan ditanya sahabatnya baik-baik. An Aisyah, an Abu Hurairah, sahih kita percaya. Tapi ujungnya rawahul jamaah. Nah, itu berarti 7 kitab hadis meriwayatkan. 7 ulama besar. Kemudian rawahul khamsah boleh. Rawahul Syekhani, 2 Syekh Bukhari Muslim. Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim. Nah itu sudah puluhan ribu yang bisa cetak. Nah ini sebenarnya nanti ibu lihat ada yang Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim, tapi ada yang tidak rawahunya yang jelas. Nah itu paling tidak tanyakan. Atau sementara tidak percaya dulu juga nggak apa-apa. Lihat mengenai hadis. Memang ini ada ilmu tersendiri ibu mengenai ilmu mustalah hadis. Tapi para ulama sudah memberikan cara memudahkan. Kita nggak usah baca lagi kitabnya, tapi ujungnya aja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal tergantung niat, ujungnya rawahul jamaah. Berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan seterusnya. Itu ya. Baik sekali. Ini selanjutnya silakan dari sebelah sana ya. Tadi sebelah sini, sekarang yang sebelah sini. Silakan. Siapa bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Kiai atas ceramahnya dunia. Ini ada yang perlu saya tanyakan. Untuk sholat tahajud itu adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang saya tanyakan, mana yang lebih utama kita untuk sholat tahajud atau sholat taubat gitu? Mungkin hanya itu aja Pak Kiai yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 sholat sunat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Satu sholat tahajud dan witir. Yang kedua rawatib terutama qobliyah subuh.
Jadi sebelum subuh rakaatul fajr kan pernah tinggalkan oleh Nabi. Tapi qabla zuhur, ba'da zuhur itu kadang-kadang ditinggalkan ketika sholat jamaah. Ketika Nabi safar atau dalam keadaan pertemuan yang kepadatan acara, itu dipadatkan otomatis ba'da zuhur hilang karena setelah zuhur terus asar. Kemudian setelah maghrib juga pernah ditinggalkan karena digabung dengan isya. Tapi kalau dia subuh dalam keadaan safar, dalam keadaan apa-apa, Nabi selalu melakukan. Jadi kalau itu sholat rawatib itu termasuk sholat yang disebut ya sholat sunat yang muakkad, yang utama, terutama qobliyah subuh atau rakaat fajar. Kalau di jamaah di qasar, nah itu qobliyah ba'diyah bisa menjadi hilang. Tidak selalu bisa menjadi hilang. Nah kalau subuh kan nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, nggak ada jamaah. Jadi nah itu paling tidak kalau kita akan membiasakan rawatib, kalau bisa 10 itu. Kalau tidak bisa subuh itu usahakan yang ditinggalkan. Malah kalau ada sholat yang spontan gitu yang ibu lakukan karena ada masalah, oh ini bingung mencari apa, jadi segera aja wudhu sholat istikharah. Selain kita bertanya mungkin kepada orang gimana baik apa ini saya pengen calon mantu ini kasepnya naudzubillah ya luar biasa tapi mau medit ya naudzubillah. Jadi gimana ya istikharahnya nanti salat dan rakaat tanyakan kepada Allah mana yang lebih maslahat, mana yang lebih baik, mana yang bisa berubah gitu. Itu istikharah. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah yang sangat berat, ikhtiar tidak musyawarah, tidak bisa mengambil sebuah keputusan, ambil wudhu, lakukan sholat 2 rakaat syukrul wudhu. Jangan ada sholat, jangan ada acara, wudhu langsung pakai mukena sholat 2 rakaat. Boleh di mana saja. Itu syukrul wudhu namanya 2 rakaat. Bebas bacaannya setelah Fatihah, tapi yang paling baik kuliah rakaat pertama, kuliah rakaat kedua dibaca lengkap, jangan kuliah Allahu Akbar, kuliah Allahu Akbar, jangan dibaca lengkap. Setelah itu ungkapkan apa yang menjadi keinginan. Nah, pada saat doa panggil itu nama-nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, kalau kita minta rezeki ya Ghani ya Karim, minta wa ya Maha Kaya, ya Maha Pemberi kekayaan. Kalau kita minta ampunan ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim. Kalau kita lemah ingin kuat ya Qawi, ya Matin. Nah, itu begitu menurut hadis ini. Jadi coba pantas minta rezeki tapi dipanggil Allah yang maha keras azabnya. Minta rezeki tapi nggak pas gitu, nggak pas. Jadi itu doa. Itu namanya sholat hajat atau syukrul wudhu boleh dilakukan di mana saja. Tapi jangan dilakukan di waktu yang haram sholat sunat. Habis asar sampai maghrib isi dengan zikir aja kalau beribadah baca Quran. Habis subuh sampai waktu syuruk kira-kira 1,5 jam setelah subuh. Nah, kemudian setelah itu nah itu yang dilarang sholat. Tapi malam hari saya sudah witir bagaimana? Witir itu penutup sholat malam, bukan penutup sholat di waktu malam. Jadi kalau ibu sudah witir, saya ingin sholat lagi ini kan habis wudhu, sholat syukur wudhu boleh. Hanya penutup sholat malam, sholat tahajud itu tutup oleh witir gitu. Tapi sekarang ingin sholat istighfar atau ingin sholat tahiyatul masjid atau ingin syukur wudhu karena wudhu lagi tidak dilarang, tidak haram sholat. Yang haram sholat itu habis asar sampai maghrib. Sholat sunat itu pun kalau sholat fayah tidak haram. Ada jenazah bisa asar kemana ini saya sudah asar sholat aja boleh. Buat jenazah ya, kalau habis subuh umumnya saja. Begitu ibu. Yang belakang ada yang mau bertanya enggak? Yang belakang mungkin Ustaz ya. Tadi depan belakang sekarang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau nanya, kalau kita sholat subuh wudhu atau ataikat masjid dulu? Itu pertama. Kedua, saya ada ini tetangga itu ini lain topik ya, maaf. Jadi tetangga itu kalau baik, ada kita sebelahnya bisa. Baik itu kalau dia punya hajat untuk pinjam uang, tapi kalau kita tagih susah, malah jadi berantem. Itu sifatnya dia gitu. Bagaimana? Karena kan ada yang ngajak kalau kita nggak dikasih pinjam,
dia nyebutnya kita orang pelit. Apakah benar? Apa kita itu tergantung penilaian Islam menilai kita itu dari tetangga. Kalau tetangga mengatakan kita jahat, memang kita jahat. Kalau kita dikatakan dicap pelit, memang kita pelit itu. Padahal kita kan nggak ngasih pinjaman itu karena takut dia nanti di kakinya berantem, jadi malah masalahnya basah. Gimana itu menurut Pak Ustadz? Baik, yang pertama Yang pertama tadi sebelum sholat itu atau atasi masjid dulu. Jadi kalau kita disuruh mau syukur wudu harus didahulukan. Kalau masuk masjid menjadi tahiyatul masjid. Jadi kalau kita habis wudu ingin terus masjid langsung tahiyatul masjid saja. Syukur wudunya harus di rumah. Jadi masuk masjid habis wudu wudunya aja di tempat wudu masjid, hanya bapak-bapak langsung syukur wudu tahiyatul masjid saja. Yang kedua, kita menyikapi orang yang tetangga katakanlah yang tidak baik, tetap kita harus baik. Tapi kita juga harus memberikan harus ada usaha untuk menyadarkan dia. Cara menyadarkan dia itu bisa dengan doa, atau yang paling tidak ada resiko, tapi harus ikhlas. Yang kedua, mungkin memberikan nasihat. Kalau memang menurut kita dengan nasihat itu efektif. Yang ketiga, mungkin memberikan sanksi. Nggak apa-apa, tapi bukan denda. Katakanlah tiap pinjam uang nggak bayar kali ini kan sudah berkali-kali ya saya nggak dibayar, mohon maaf lah saya sedang ada perluan yang lain. Tapi jangan bohong, saya tidak ada nanti isya uangnya, jangan bohong. Pendeknya silahkan saja, karena dia harus memberikan sanksi. Ada kalanya orang melaksanakan kebiasaan yang tidak baik baru berhenti kalau diberikan pelajaran. Tapi jangan dendam. Kita tidak boleh dendam pada orang yang jangan dendam, tapi kita ingin menyadarkan itu dengan sanksi, bisa boikot katakanlah kasarnya, bisa juga memberikan nasihat, bisa juga memberikan pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi sifatnya bukan dendam. Kita punya kewajiban menolong tetangga, tapi juga kewajiban menyadarkan tetangga yang tidak baik bisa menjadi baik. Bisa langsung oleh kita, bisa oleh yang lain. Bisa membuat peraturan, bisa juga membuat peraturan itu yang mengikat dia. Peraturan kalau dalam sebuah organisasi mungkin ya, atau dalam bertetangga pun bisa hanya dibuat satu kesepakatan gitu, kesepakatan. Tapi sekali lagi hati kita harus jangan karena dendam, jangan karena ingin mencelakakan, tapi justru ingin supaya dia jadi orang baik, menjadi baik. Jadi disertainya dengan doa, mudah-mudahan dia menjadi orang baik. Kalau kita melihat contoh Nabi kan ada macam-macam, ada yang dimaafkan oleh Nabi padahal menyiramkan darah unta sedang sujud, tapi Nabi tidak ada doa ini. Doanya juga begini, Tuhan, dia bukan orang jahat, tapi orang belum tahu bahwa saya Rasul. Dia tidak tahu, oleh karena beri dia hidayah petunjuk supaya dia menjadi salah satu musuh Islam. Nah, tapi ada kalanya Nabi kan debat itu dengan orang yang debat atau argumentasi, ya ada ngajak lagi, ayo. Jadi kita bisa memposisikan isinya jangan dendam, tapi niat kita ingin menyadarkan dia, jangan terus-terusan melakukan kejahatan, ya punya tidak mau bayar hutang dan itu adalah badal dia berbayar punya untuk bayar hutang, itu kan zolim. Malah dalam agama kita bayar hutang itu paling berat. Apa punya hutang itu paling berat? Sebelum kita meninggal dunia hutang tetap. Warisan kita potong untuk bayar hutang, tapi kita maka hati-hati dengan hutang jangan seperti ini. Jadi kalau kita teman-teman bilang seorang meninggal dunia dia punya hutang, warisan belum boleh dibagikan sebelum hutang almarhum meninggal diberikan. Ahli waris tidak boleh mengambil karena ada hutang. Kalau tidak bisa, yang tidak ada harta warisan, ahli waris tanggung jawab kasihan. Makanya dalam Quran ada surat, ada ayat paling panjang di surat paling panjang Al-Baqarah 286. Tentang hutang harus ditulis, harus ada saksi, jangan sampai lupa hutang karena tidak akan hilang hutang. Ya kecuali kalau orang yang hutang bebaskan saya, kecuali kalau begitu. Kalau tidak mau tetap hutang. Nah ini jadi jangan dianggap sepele soal hutang dan jangan dianggap sepele juga orang yang bisa yang menghutang tapi tidak bayar hutang, harus dididik, diberikan pelajaran itu. Silaturahmi jangan putus, tapi kita jaga jarak itu untuk menjaga kebaikan yang punya saja, menjaga kebaikan. Kalau
Sebab kita tahu kalau kita banyak datang lagi dia ini lagi nanti melakukan lagi sesuatu mengulang kembali. Jadi niatnya yang baik, niatnya yang baik. Kalau kita sebagai muslim yang wajib itu sholatkan yang hidup, tetap harus sholatkan walaupun dia namanya petang. Kecuali kalau dia tidak membawa Islam atau murtad, ya, tidak boleh. Ada juga para ulama berpendapat kalau dia bunuh diri, dan dianggap oleh sebagian ulama bunuh diri itu keluar murtad, keluar dari Islam, ya, tidak disalatkan. Tapi ya itu tadi yang wajib kan kita yang hidup gitu, penyalatkan itu. Yang mati mau disalatkan tidak ada masalah. Tapi yang wajib kita kalau nggak nyolatkan jangan kita yang salah. Nah, itu harus jadi pertimbangan kita. Di Al-Quran pasti tidak ada, ya. Nggak tahu kalau ada fatwa ulama atau mungkin ada hadis yang saya mungkin karena itu sebagai sebuah pendidikan, karena orang yang punya hutang itu walaupun disalatkan dia nggak dapat apa-apa, hutangnya nggak terbayar. Tapi itulah kewajiban kita sebenarnya yang orang Islam wajib menjalankan itu. Kalau menurut hemat saya disalatkan sepanjang dibaca 2 kalimat syahadat, disalatkan. Saya pernah mengalami masalah karena ada seorang guru besar di TV diragukan begitu keislamannya, jadi debat-debat sholatkan atau tidak, mengatakan nggak mau saya sholatkan. Dia sinis betul kepada Islam, mereka mengatakan sholatkan. Nggak terserah komentar, saya bilang, saya lihat kartu penduduknya aja lah. KTP-nya muslim sudah sholatkan aja lah. Ya itu saya karena kewajiban saya, KTP-nya muslim sudah sholatkan aja. Masih. Gak apa-apa, asal tangannya diangkat dengan kaki. Satu itu angkat tangan, dan yang kedua telapaknya ke depan kan. Ada yang gini, gak apa-apa. Ada yang mengambil hadis yang dekat dengan telinga. Nah, jadi antara dekat telinga ada yang begini, ya yang lain tidak ada. Tetap harus diangkat dan dua telapak tangan ini harus kelihatan. Jadi hal-hal yang memungkinkan, kita nggak boleh nyindir orang karena beda sholat. Kita masing-masing diskusi ilmiah enggak, hadisnya yang hadis banget, tapi jangan sampai gara-gara di samping kita gitunya begitu, jangan sampai begitu. Jadi boleh tangan dua-duanya diangkat, telapaknya harus menghadap ke kiblat, paling tinggi dekat telinga, ya, paling bawah tentu saja harus ke atas sedikit, tidak boleh ke atas. Itu prinsip. Baik, pertanyaan 3 ya, mohon maaf apabila ada yang mau bertanya tetapi hari ini tidak kebagian, mudah-mudahan nanti di kajian berikutnya bisa bertanya. Selanjutnya Pak Ustadz mungkin langsung dipimpin oleh doa. Baik ibu-ibu, kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al balyat wa ya rafi'al darajat wa ya syafi'al amrad wa ya mujibad da'wat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustaz atas ilmunya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang telah diberikan dan bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Pak Ustaz, sebentar. Baik Ibu-Ibu, di penghujung acaranya ini ada yang akan saya panggil ke depan kepada Ibu Sri Endah dari MT Al-Ahkam, Ibu Mulyati dari Cimbuluit, Ibu Uswah dari Banjaran, Ibu Tati dari Rancaikek, Ibu Elis S dari Gerong, Ibu Nati Mehra dan Ibu Iniha. Kepada dua kami persilakan. Alhamdulillah di penghujung acara saya dari MT Arya Cimba mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada para jemaah yang telah hadir pada pagi hari ini. Ibu-ibu silakan yang tadi disebut silakan maju ke depan di sebelah kiri saya. Silakan maju di sini ibu-ibu. Silakan. Ucapan terima kasih kami atas terselenggaranya kajian MT Arya Cimba kepada MT Zaida Zahra, Harmon TV, Quran Baba, Hijab Story, Rawana Prep, Alfara Collection, Han Collection, dan Wafin. Kita sama-sama akan menutup kajian ini. Dulu kalau boleh ditutup sesuai dengan dulu karena kita akan tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majelis. Silakan yang tadi sudah dipanggil untuk berdiri dan akan ada ucapan terima kasih sayang kami dari MT Arya Cimba. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih. Foto bersama, mungkin ada foto bersama ya, silakan foto bersama. Panitia bisa ditekan untuk foto bersama. Ibu-ibu jangan dulu keluar, nanti kita akan foto bersama Pak Kiai. Maka ibu-ibu silakan maju, kita akan foto bersama Pak Kiai. Silakan maju. Baik, kita akan tutup dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kurang dari penyampaian apa yang pada hari ini dilaksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik, produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Pusing banget nih. Ada obat flu? Ada Ultra Flu. Minum Ultra Flu dan istirahat yang cukup dapat meringankan gejala flu, sehingga Anda dapat beraktivitas kembali. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso, karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141, Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Hidung
jantung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iimas Rifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Tetap masa depan